Pembunuh menarik pelatuk untuk menembak putri konglomerat. Dan momen ini kebetulan dilihat oleh tentara khusus yang pensiun dan berjualan di pinggir jalan. Pada saat kritis, dia melangkah cepat dan berlari ke depan. Dalam waktu setengah detik, dia berhasil menyelamatkan putri konglomerat. Melihat rencananya terbongkar, pembunuh itu segera menembakkan peluru kedua. Pria yang tidak sempat menghindar, dengan kekuatan dan reaksi yang luar biasa, dengan satu tangan menangkap peluru yang ditembakkan. Kemudian, dia dengan kekuatan yang menakjubkan, mengembalikan peluru kepada pembunuh itu. Putri konglomerat terpesona oleh aksi ini, dan merasa tergila-gila. Bahkan dalam hatinya, dia sudah menyiapkan nama untuk anaknya. Namun saat itu, pembunuh yang berada di semak-semak, melihat rencananya gagal dan langsung muncul. Pemuda itu melihat situasi dan segera menginjak batu di tanah. Dia melambaikan tangan dan menggunakannya sebagai senjata, dan melemparkannya. Ah, bagaimana? Untungnya peluru hanya meleset dan mengenai paha, tidak mengenai arteri. Melihat situasi yang kritis, pria itu segera menggunakan kekuatan dalamnya untuk membantu menyembuhkan luka. Namun, saat putri konglomerat menyentuh pria itu, kenangan antara mereka langsung muncul dalam ingatan. Saat itu, putri konglomerat baru ingat siapa orang ini. Dia adalah orang yang dulu di perbatasan Dacia. Setelah berlatih bersama semalaman, tidak ada kabar sama sekali. Dia yang menyebabkan saya hamil di luar nikah. Pria brengsek yang membesarkan putrinya sendirian. Hanya dalam sekejap, putri konglomerat di bawah perawatan pemuda itu, lukanya pun sembuh total. Namun, saat pria itu bersiap untuk pergi lebih dulu, putri konglomerat segera menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Hei cantik, aku sudah menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa menipuku. Dia bahkan tidak mengenaliku. Pria brengsek ini melihat pria itu memiliki keterampilan medis yang begitu tinggi. Putri konglomerat ingin memintanya untuk bertindak, menyelamatkan putrinya yang telah koma selama 3 tahun. Tapi pria itu tidak tahu bahwa putri konglomerat yang dia sebut sebagai putrinya sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri. Selama gadis itu koma selama 3 tahun, putri konglomerat telah mencari tabib di Dacia, tetapi selalu tanpa hasil. Kini setelah melihat kemampuan medis pria itu, dia ingin memintanya untuk kembali mengobati putrinya yang koma selama 3 tahun. Asalkan kamu setuju untuk menyelamatkannya, apapun yang kamu minta, aku akan bersedia. Bukan itu, tetapi aku tidak mengenalmu. Tidak mengenal. Bajingan ini telah menyakitiku di masa lalu. Kini putrinya sakit. Dia bahkan tidak mengenali siapa aku. Kenapa kamu masih menangis? Jangan menangis. Nanti orang lain melihat. Mereka akan mengira aku mengganggumu. Apakah kamu akan menyelamatkan putrinya atau tidak? Baiklah, aku akan menunjukkan jalan. Anggap saja kamu masih punya sedikit hati. Bagaimana dengan tabib Bai? Penyakit Miss Sen ini aneh. Sangat aneh. Apakah bahkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Anda adalah tabib terhebat di Dacia saat ini. Malu untuk dikatakan. Penyakit ini, saya juga melihatnya untuk pertama kali. Saya pikir, satu-satunya orang di dunia saat ini yang bisa menyelamatkan Nona Sen. Takutnya hanya penguasa naga yang memiliki kemampuan luar biasa. Betapa berharganya identitas penguasa naga. Bagaimana kita bisa melihatnya? Ayah, saya sudah kembali. Putri, bukankah kamu pergi memeriksa lokasi konstruksi? Kalian membawa seorang pekerja tani kembali. Ayah, dia bukan pekerja tani. Dia adalah Lin Tian. Dia yang saya cari untuk Youju, tabib yang akan mengobati. Ini benar-benar lelucon. Seorang pekerja tani datang untuk mengobati Youju. Kenapa kamu datang? Kamu ternyata masih hidup. Saya masih hidup. Kisao sangat terkejut. Ibu mertua bercanda. Menantu datang hari ini untuk mengobati Youju. Wanita ini benar-benar beruntung. Pembunuh yang dikirim bahkan tidak bisa membunuhnya. Kisao, jangan berteriak sembarangan. Tuan Besar Sen pernah berkata, siapa yang bisa menyelamatkan Youju akan menikahkannya dengan siapa. Sekarang keluarga Sen kalian mengalami kebangkrutan. Hanya keluarga Kisaya yang bisa membantu. Hanya saya yang bisa membantu kalian melewati masa sulit ini. Youju akan menikah dengan saya. Tentu saja saya harus bersuara. Ibu mertua, tidak perlu khawatir, Ki Heng. Saya sudah menemukan orang yang bisa menyelamatkan putri saya. Siapa dia? Jangan-jangan ini adalah pekerja migran ini. Kakek, kamu bekerja di lokasi konstruksi. Sampai otakmu jadi bodoh. Cepat pergi. Jika tidak, saya akan mematahkan kedua kakimu. Begitukah orang tuamu mengajarkanmu? Apakah ini cara berbicara dengan orang? Tidak beradab. Hanya seorang pekerja di lokasi konstruksi. Masih ingin saya bersikap baik padamu? Di mataku, kamu bahkan tidak lebih dari semut. Seseorang datang. Patahkan kakinya. Buang dia keluar. Siapa yang berani menyentuhnya? Sen Yiwan. Kamu harus berpikir matang-matang. Penyakit Sen Youju. Semua tabib di Dacia. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Hanya penguasa medis dari negara kurcaci yang bisa menyelamatkannya. Penguasa medis negara kurcaci. Silakan. Penguasa medis negara kurcaci. Koinu Junichiro. Benar. Itulah saya. Kabar. Kaisar medis dari negara kurcaci Koinu Junichiro. Mahir dalam cara-cara yang tidak biasa. Metode yang sangat jahat.
Memanggil kalian orang-orang Dacia, sungguh bodoh. Yang berguna adalah metode yang baik. Dan juga, gadis itu, bukan hanya pingsan biasa, melainkan, terkena teknik mimpi buruk. Jika dalam 3 hari, tidak mendapatkan perawatan, akan tidur selamanya. Teknik mimpi buruk. Ya, saya sudah bilang, mengapa penyakit Nona Sen begitu aneh? Apa itu teknik mimpi buruk? Sebuah teknik ninja yang berasal dari negara kurcaci, dapat mengunci jiwa seseorang dalam ruang kesadaran, mengalami siksaan tanpa akhir, hingga jiwa hancur, menjadi mayat hidup. Kau ini seperti semut, masih punya pengetahuan seperti ini. Kamu, adalah kamu yang melukai putriku. Kamu tidak terlalu bodoh. Ki Heng, ini adalah perbuatan yang kau perintahkan, kan? Orang tua, apa yang bisa kamu lakukan setelah tahu? Sekarang hanya Koinu Junichiro yang bisa menyelamatkan Sen Youju. Asalkan kamu setuju dengan syarat tadi, dan menyerahkan keluarga Sen padaku, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan Koinu Junichiro menyembuhkan cucu perempuanmu. Kalian sekalian orang-orang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Lalu apa? Yang berguna adalah cara yang baik. Teknik mimpi buruk. Selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku yang akan menyembuhkan. Lintian, kamu benar-benar bisa menyembuhkan. Pasti bisa sembuh. Orang tua, aku sarankan kamu cepat pergi. Jika tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Aku awalnya mengira, kamu hanya tidak beradab. Tidak kusangka kamu berkolusi dengan orang kurcaci untuk menyakiti sesama. Apa kamu lupa bagaimana orang kurcaci ini memperlakukan Dacia? Apakah kamu layak untuk para pahlawan yang berjuang demi Dacia? Pahlawan, hidup semut-semut itu tidak ada urusannya denganku. Apalagi dengan kamu yang satu ini. Aku bisa dengan 2 jari, bisa mencetmu sampai mati. Dan kamu, Sen Yiwan, selain syarat-syarat tadi, kamu juga harus menemaniku semalam. Tamparan ini akan mengenai kamu. Memukulmu adalah penghinaan terhadap para pahlawan. Kau ini makhluk yang hina. Berani-beraninya kau memukulku. Bunuh dia. Kalian melakukan apa? Kau baik-baik saja. Kenapa kau menghalangi jalanku? Di mana ada pria yang bersembunyi di balik wanita? Setidaknya kau masih punya sedikit tanggung jawab sebagai pria. Sekelompok orang yang tidak berguna, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang buruh tani. Sen Yiwan, hari ini jika kau masih ingin menyelamatkan putrimu, kau harus memenuhi syaratku. Wanita bodoh dari Dacia, apakah kau tahu putrimu kini berada di ruang kesadaran, sedang mengalami penyiksaan mental yang paling mengerikan. Aku sarankan kau sebaiknya segera setujui, agar putrimu bisa menderita lebih sedikit. Youju, orang kurcaci yang hina. Dan kau, Ki Heng, membantu kejahatan. Tidakkah kau takut akan hukuman Tuhan? Hukuman Tuhan juga akan menghancurkanmu, orang tua ini. Sen Yiwan, kau tidak benar-benar berpikir. Dengan sampah ini, kau bisa menyelamatkan putrimu. Penuhi syarat yang saya minta. Kamu dan putrimu akan melayani saya. Inilah dirimu. Satu-satunya pilihan. Tenang saja, putrimu akan segera sadar. Sebuah teknik mimpi buruk kecil. Lihat betapa hebatnya kalian berdua. Hari ini saya akan membuka mata kalian.